Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Godly Family yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Mereka mencari titik lemah Yesus dengan menanyakan dengan kuasa manakah Yesus melakukan hal itu dan siapakah yang memberi kuasa kepada Yesus. Namun Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Para pemimpin agama mempertanyakan kewenangan Yesus untuk membersihkan bait Allah ataupun untuk mengajar orang. Mereka merasa tersinggung dan marah karena Yesus mengecam perbuatan jahat di dalam rumah Allah. Sementara mereka sendiri bersikap toleransi dan ikut serta di dalam perbuatan tersebut. Tindakan-tindakan demikian menunjukkan betapa tidak tepatnya mereka untuk menjadi pemimpin rohani. Godly Family yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang punya sifat kuat dan tegas, tapi sekaligus rendah hati. Memiliki sifat rendah hati tidak berarti mereka lemah atau tidak yakin akan dirinya. Rendah hati justru menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa percaya diri yang cukup dan sadar akan kemampuan dirinya. Seorang pemimpin pasti memiliki kuasa untuk mengatur anak buahnya. Seorang pemimpin menjadi panutan dan penentu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Tetapi tidak semua pemimpin itu baik dan punya karakter yang bisa dicontoh. Terkadang orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya itu tidak taat kepadanya, bahkan mungkin akan menjatuhkannya karena iri, dendam, dan lain sebagainya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pemimpin rohani yang sejati. Yesus menggunakan kewenangannya demi kepentingan kebenaran dan keadilan, sekalipun Ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dia berkuasa atas seluruh ciptaannya di muka bumi. Kita tahu bahwa dengan kuasanya, Yesus sanggup menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan masih banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Kuasa Yesus juga dinyatakan dalam diri kita. Melalui kasih dan kuasanya kita diselamatkan. Ketika kita mengaku percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi di dalam kehidupan kita, maka hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Relasi kita dengan Tuhan diperbaharui. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mengalami masalah, memberikan penghiburan ketika kehilangan orang yang kita kasih. Tanpa Yesus hidup kita tidak ada artinya apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kita harus memiliki hubungan yang intim, persekutuan pribadi dengan Tuhan yang harus terjalin terus-menerus. Hidup melekat dengan Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melayani Tuhan, tentu kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk kita di dalam memberitakan Injil, di dalam kita melayani Tuhan. Hal ini memperlihatkan bahwa hidup dalam kuasa Tuhan adalah suatu kepastian saat kita melekat pada Roh Kudus. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan kuasa Allah. Dia yang memimpin setiap langkah hidup kita. Dia yang memberikan kekuatan dalam segala tantangan hidup kita. Andalkan Yesus dalam setiap hal yang kita lakukan. Setiap saat, setiap waktu kita perlu Yesus. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Masihkah kita meragukan akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita? Marilah kita hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib dan yang telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus serta hidup dengan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup dalam kuasa Roh Kudus-Mu.
Kami menyadari bahwa tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Roh Kudus, tuntunlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.